Di akhir tahun, mari kita muhasabah diri. Hasibu anfusakum, hitung amalmu qabla an tuhasabu, sebelum Allah dan malaikat menghitungnya. Timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang di hadapan Allah, pengadilan yang paling adil. Hari ini dengan uang banyak kita bayar untuk menghalalkan yang haram, membela yang salah, tapi karena kuasa, karena harta, karena uang, kita bisa benar di mata manusia. Tapi sampai masanya, yauma la yunfa'u malun, hari itu tidak berguna harta wala banun, tidak berguna anak illa man atallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung tahun, di penghujung bulan. Begitulah cepatnya hari berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya raya hari ini tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat? Bangsawan, para penguasa, semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanyalah apakah dia orang paling baik, dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat, dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik atau nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada dalam zaman itu? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqomah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, ketika dulunya dia orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran,
petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, kepada agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu murni karena jerih payahnya. Dia kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siang hari ini alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kau syukuri nikmatku, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak ingat apa yang ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila thamud akhahum salihah, kepada kaum Tsamud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aibah, kepada kaum Madyan diutus Nabi Syu'aib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila Adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak satupun ada di atas muka bumi ini, tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk berumrah berhaji. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan umat ini disebut umat terbaik? Ta'maruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan lagi bahwa esok pagi kita tetap harus berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, afa khalaqnakum abatha, apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahalazim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu. Aku lalai, aku lupa ya Allah. Kami termasuk orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya kami semua akan menghadap-Mu, dan pada saat itu akan dihitung detik demi menit, semuanya dihitung. Tidak ada yang lepas dari pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas sholat kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran. Andai usia kita lanjut,
maka kita didik anak cucu generasi masa datang menjadi generasi Qur'ani dan Islami. Sab'atu yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang mendapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, tasya'u fi ibadatillah, yang tumbuh beribadah kepada Allah. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh dengan maksiat, andai masa muda kita penuh minuman keras, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tak menerima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki. Anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, handai tolan, ajak ke jalan Allah. Itu salah satu cara memperbaiki masa lalu. Kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa kita dibuat hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqomah iman dan Islam. Tujuan kedua mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kalian ini yang layak untuk menjadi syuhada. Ishkariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tak banyak. Kalau mau hidup mulia, kalau mau mati syahid, jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Yang jauh meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di perantauan, jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat, ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi aku ingin mencari rezeki yang halal. Tetesan air mata, peluh keringat dan kerinduan, bermunajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang mati syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kayakah yang paling mulia? Tidak. Yang paling tampan dan paling hebatkah kuasanya yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, kiai, ulama, ustadz, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Yang paling takut kepada Allah, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam subhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan. Susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tetapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini ada penguasa yang dikatakan orang, kamu bodoh sekali. Mengapa tidak kau pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kau pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut Allah. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan ini singkat. Tapi di tengah kehidupan yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama berkekalan. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, baddalna juludan ghairaha, kami
kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, gosong, terbakar, hitam melepuh menjadi arang, dia ganti dengan kulit yang baru, yadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana abasarna, Rabbana ya Tuhan kami, abasarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, balikan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari bermunajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari berhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas, sebesar apapun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bila sampai hari ini kita masih membawa anak ke masjid, alhamdulillah. Jika hari ini masih membawa istri ke pengajian majelis ta'lim, alhamdulillah. Jika hari ini kita masih pergi ke rumah yatim, orang miskin, orang susah, orang tua dan terlunta, masih memberikan sebagian rezeki, iman masih ada di dalam, iman masih ada bersemayam, masih ada ketakutan kepada Allah. Yang paling mengerikan adalah tidak ada rasa takut itu walaupun seujung rambut. Tidak tersisa rasa takut itu walaupun sebesar benih padi. Tidak ada rasa takut itu dalam hati walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di malam yang kelam, di tengah samudra yang gelap. Renungkan sejenak. Ini penghujung tahun. Jangan sampai penghujung tahun ternyata menjadi penghujung usia. Ujung tahun ternyata menjadi akhir umur. Itulah yang akan menjadi azab berkepanjangan. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kuasa akan binasa, harta akan sirna, sahabat akan pergi, keluarga pun akan melupakan kita. Yang kekal menolong hanya amal yang pernah dilakukan. Kalaulah pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah kaki melangkah ke majelis taklim, kalau pernah air mata menetes di tengah malam karena terkenang dosa yang begitu banyak, kalau pernah membelikan Quran diberikan kepada madrasah, ke pesantren, kalau pernah memberikan 1, 2, 3 saksmen kepada panitia pembangunan masjid, kalau pernah membangunkan anak yang tertidur pulas tapi kau tahu dia belum sholat subuh, kalau pernah menunjuk ajar kenapa dia tidak pakai jilbab, kenapa keluar malam dengan bukan mahram, kalau kau pernah memberikan makanan gratis kepada teman tetangga, kalau kau pernah mengingatkan sahabat, tetangga, keluarga, kerabat, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Pada saat tidak ada yang dapat menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan di akhir tahun. Mari kita muhasabah diri. Hasibu anfusakum, hitung amalmu qabla an tuhasabu, sebelum Allah dan malaikat menghitungnya. Timbang-timbang amalmu sebelum ditimbang di hadapan Allah, pengadilan yang paling adil. Hari ini dengan uang banyak kita bayar untuk menghalalkan yang haram, membela yang salah, tapi karena kuasa, karena harta, karena uang, kita bisa benar di mata manusia. Tapi sampai masanya, yauma la yunfa'u malun, hari itu tidak berguna harta, wala banun, tidak berguna anak, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.